tersambung. Nanti kalau warnanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya saudara. Pertama, ini saudara. Ini sudah lancar ini. Sudah presisi. Nah ini walaupun sudah dipakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke dulur-dulur, saudara-saudara, hari ini memang berbeda dengan hari-hari yang kemarin. Kalau hari-hari yang kemarin kita mengantarkan gerobak tarik semacam ini, kita tarik dengan cukup sepeda motor atau kita naikkan di kendaraan, akan tetapi kali ini kita tarik dengan mobil mini buggy yang kita rakit selama ini, dan ini menjadi kebanggaan si Pak D calon lurah. Hari ini memang saya buat beda dengan hari-hari yang kemarin, karena hari ini kita memang mencari sensasi. Sensasi itu mencari pengeram-ngeram. Mencari pengeram-ngeram itu mencari perhatian orang-orang yang kita lewati, orang-orang yang kita jumpai di sepanjang perjalanan. Nah, kita mengantarkan gerobak tarik ini ke daerah Ludoyo, tepatnya Sutojayan Ludoyo, sehingga nanti kita melewati bukit yang namanya Bukit Betet. Nah, terus gerobak ini dulunya orangnya sudah pernah pesan kepada kita. Nah, kali ini pesan lagi karena memang yang diangkut itu barang-barang yang ringan, akan tetapi membutuhkan wadah yang gede, sehingga kita rakitkan gerobak tarik yang super very jumbo. Ini ukurannya wah sudah oversize saudara. Ukurannya sudah oversize. Ukurannya saja 2 meter panjangnya, tingginya 80 cm. Yuk langsung saja kita berangkat. Ini sudah sore, suasana sudah agak adem. Mumpung adem, jangan sampai kita kemalaman di tengah jalan. Ya mungkin jaraknya dari rumah saya ke tempat tujuan itu sekitar 40 kilo. Nah, kita menggunakan prosedur keselamatan berkendara. Nanti di tengah jalan akan saya cangkingkan, akan saya bawakan apa yang menjadi kesukaan Anda semuanya. Kalau Anda semuanya sukanya buah-buahan, ya saya cangkingkan buah-buahan. Kalau Anda semuanya sukanya janda-janda, ya saya cangkingkan janda nanti di tengah jalan. Mudah-mudahan ketemu. Nah saudara, kita akan naik tanjakan yang ada di Gunung Pegat. Nah, Gunung Pegat itu sebenarnya lebih tepat bukit, karena temannya nggak ada. Ini di tempat datar, bukan pegunungan. Cuma ada bukit yang ada di sini, yang orang sini mengatakan Gunung Pegat. Nah, Gunung Pegat itu artinya terpisah, karena antara dua bukit itu dipisahkan dengan jalan ini. Ada sebuah ilo-ilo. Ilo-ilo itu kalau kita bahasakan dengan bahasanya orang sekarang, ada sebuah mitos bahwa barang siapa yang temanten baru melewati gunung ini tidak akan abadi pernikahannya. Artinya pegatan itu pepisahan, berpisah. Akan tetapi segala sesuatu itu ada penawarnya saudara. Kalau nggak percaya, nah ini tanya yang punya saudara yang ada di daerah Pogok, Blitar. Itu pasti
mengenal namanya Gunung Pegat. Nah, penawar supaya teman-teman baru kalau lewat di sini tidak pegatan, lah itu harus di saat naik kendaraan berpegang kuat sama suaminya yang menggandeng di depan. Walaupun badannya berat, badannya gede, harus berpegangan yang kokoh. Itu nanti akan abadi selamanya. Sehingga itu bisa menjadi penawar dari mitos yang ada di daerah sini. Nah, kalau saya pun menaiki bukit ini, nanjak ini, itu lihat-lihat itu. Ini kan sudah, ini akan sudah mendongak ini, kendaraan ini sudah agak mendongak. Jadi kita nggak punya ancang-ancang. Nah, ini yang namanya Gunung Pegat. Ya, kita rapikan sabuk pengaman kita. Supaya kita tinebe saking rubedo kaesuk ing sambikala. Terhindarkan dari mara bahaya, saudara. Nah, kita ya mungkin kendaraan sekecil ini dengan menarik gerobak yang sebegitu besar, nggak punya ancang-ancang, ya ngeden juga, saudara. Nah, saudara, saya ajak untuk membantu ngeden. Nah, kita sudah setengah kilometer menjelang tanjakan Gunung Betet. Tapi kita istirahat dulu, saudara. Pertama, mesin supaya agak adem. Lah, kalau mesin panas mungkin masih bisa bertahan, masih bisa nanjak, masih bisa berjalan. Lah ini tapi drivernya ini, sopirnya ini. Nah, kalau haus, kalau nggak dikasih siram air, ya gimana pula ini? Ini tenggorokan sudah kering. Ini kebetulan kita mampir di salah satu warung es tebu. Yuk kita langsung mampir ke situ ya. Kita dorong sendiri, mungkin hanya bayar separuh, saudara. Berdua, satu berdua. Gorengan OT-OT satu, tahunya satu, berarti dua, terus OT-OT satu. Berarti OT-OT-nya dua, tahunya satu, esnya dua. Berapa, Bu? 8.
Nah inilah saudara, dulu itu layar sentuh itu diilhami oleh warung-warung yang ada di Jawa ini. Kalau disentuh, lah itu keluar bilangannya. Dapat Bu ya? Bu, pesen saya cuma satu Bu ya. Nanti kalau sewaktu-waktu Ibu memasang foto di media sosial, di YouTube atau di TikTok, jangan lupa dipencet filternya. Biar Ibu tahu wajahnya di saat masih berumur 20 tahun. Wow. Loh, betul Bu. Nah, Mas 20 tahun. 20 tahun wajah saya seperti apa? Nah, nanti pakai filter Ibu tahu gambarnya seperti apa. Wah, cantiknya masih bukan main. Waktu Ibu dulu masih berumur 20 tahun, itu yang dikatakan sama Rhoma Irama. Sungguh mati aku jadi penasaran. Sampai mati pun akan ku perjuangkan. Nah sekarang sudah 55. Ya. Kalau di filter nanti 20 tahun yang lalu, umur 20 tahun itu nampak muncul. Sekarang teknologinya sudah maju. Ini Bu ya. Ini tolong diperiksa dengan sesama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. 10.000. Kembaliannya. Kamsia. Syukron kasir. Apa? Thank you very much. Alias matur nuwun. Masalah lama. Nah, saudara, sudah sore hari kita sudah menjelang itu naik di tanjakan Gunung Betet. Kalau orang Ludoyo apal itu tanjakan Gunung Betet. Lah kalau burung betet itu pasti cerewet. Nah tapi kalau unit ini nanjak nggak kuat, ya mesti mencret. Dan maka dari itu nanti kalau ada video yang terputus, berarti si kameramen ini harus dorong yang bagian belakang. Yuk kita lihat bersama-sama. Nanjak kuat apa enggak? Kalau nggak kuat ya harap maklum lah. Sebagai saksi bahwa kita betul-betul mengantarkan gerobak ini di daerah Sutojayan. Nah itu ada itu. Kita sampai di SMA Negeri 1 Sutojayan. Di saat saya masih sekolah namanya SMA. Setelah itu ganti menteri. Kalau nggak ada perubahan dikira menteri goblok. Akhirnya dirubah menjadi SMU. Nah sekarang kembali lagi menjadi SMA, Sekolah Menengah Atas. Yuk kita lanjutkan perjalanan. Ini cuma tinggal sekitar 200 meter dari lokasi SMA Sutojayan. Tapi kita langsung menuju ke kandang kambingnya, ke kandang pedusnya, supaya kita bisa langsung berkumpul kepada komunitas kita, yaitu bek atau kambing atau wedus. Waalaikumsalam. Mbak, iki aku nenggek ngarep kandang wedhus. Oh nggih, tak tenggih bersami. Oh, nggih. Kula rantos niki to ambune pun terak wedhus nih. Nggih, kula rantos enten mriki. Nggih. Ternyata kita disuruh langsung ke rumah si pemilik. Katanya orangnya masih repot di rumah, sehingga tidak bisa menemui di kandang wedhus. Nah kita mundur gandengan kan tekniknya sama seperti tergandengan. Ya kalau nggak bisa ya nekuk.
bal, kirim bal. Kirim bal. Inilah saudara rumahnya Bapak Supri, si bos budidaya kambing yang ada di Sutojaya. Kita langsung masuk ke rumah. Setelah sampai di sini ternyata kita sudah disediakan parkir yang luas sehingga kita dianjurkan untuk menempati tempat parkir yang telah disediakan sejak zaman dulu. Sehingga kita mundur dulu. Fiction. Nah kita pulang bawa gerobak ini. Nah gerobak ini kan dari seng. Nah sejak zaman Majapahit kan sudah saya kasih tahu kalau pakai plat itu rawan gembradak, suaranya berisik, nggak karu-karuan, pun juga ini setelannya ya kurang pas. Maka dari itu si pemesan supaya ini diperbaiki ya dengan pelan-pelan karena kesanggupan kita itu banyak. Ya mohon kesabarannya sehingga nggak bisa dituntut bim salah bim abrakadabra kun fayakun, semuanya butuh proses. Nah ini memperbaiki ini mengganti dengan kayu. Nah kita kan bongkar, setelah bongkar nah kita masang. Nah masang kan menyesuaikan apa yang sudah ada. Nah ini pekerjaan tersendiri. Maka dari itu ya kita telateni lah. Nah kalau ini ngenai jari ya bisa terluka. Ini kan nggak ditumpulkan ini. Wah bahaya ini. Yuk langsung kita cabut, kita pulang. Ini kita akan berada di gudang dari fermentasi untuk kambing. Ya mungkin demikian yang dapat saya sampaikan kepada saudara. Saya perlihatkan. Terima kasih atas kebersamaan saudara menemani saya mengantarkan gerobak yang super jumbo tadi. Nah lain kali kita merakit yang sesuatu yang lain daripada yang lain. Maka dari itu ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saat bejo-bejane wong lali sing luwih bejo wong kang eling lan waspada, apa-apa sing wong kang apa sing luwih apa sing wong kang nukone wedak pasan tinggi sing ngambung wong liya billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.